Saudara, tim gabungan pencari fakta TGPF kasus Intan Jaya telah selesai mengumpulkan keterangan di lokasi dan akan kembali ke Jakarta hari ini. Setelah 5 hari bekerja, setidaknya ada 25 saksi yang sudah diperiksa oleh tim gabungan pencari fakta kasus penembakan Intan Jaya, termasuk menggali dan mendalami keterangan dari keluarga pendeta Yeremia Zanambani. Menurut Ketua TGPF Beni Mamoto, tugas TGPF untuk mengumpulkan data dan informasi lapangan di Intan Jaya sudah selesai. Untuk itu, pihaknya akan membuat laporan dan menganalisis data. Jadi sampai dengan hari ini kami sudah menyelesaikan target secara maksimal dalam kondisi seperti ini, artinya tidak kondisi normal. Jadi berbagai upaya kami lakukan seperti menghadirkan saksi di lokasi kami tidak mendatangi mereka karena pertimbangan keamanan. Namun menurut kami semua target yang sudah kami tetapkan sudah tercapai. Gangguan dari kelompok kriminal bersenjata belum berhenti. Pasca penembakan terhadap tim gabungan pencari fakta kasus Intan Jaya, tim masih terus mendapat teror penembakan. Salah satunya di Sugapa. Meski terus mendapat gangguan, Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta Beni Mamoto memastikan tim tetap bekerja. Mulai dari mendatangi lokasi TKP, pemakaman, dan gereja, hingga bertemu dengan keluarga pendeta Yeremias Zanambani. Perlu kami sampaikan bahwa situasi di Sugapa maupun Hitadipa masih cukup rawan karena tadi siang masih terjadi tembak-menembak di Hitadipa dan belum lama ini terjadi penembakan di belakang kantor Polsek Sugapa. Aktivitas kami terus berjalan, pemeriksaan saksi-saksi terus berjalan, dan kami mengejar waktu. Mudah-mudahan sampai malam ini kami bisa memaksimalkan target yang sudah kami tetapkan. Selain memeriksa saksi, tim pencari fakta juga berupaya meyakinkan keluarga pendeta Yeremias Zanambani untuk melakukan otopsi dan menandatangani BAP dari pihak kepolisian. Seluruh informasi yang diperoleh akan dianalisa dan dievaluasi untuk kemudian dilaporkan kepada Menko Polhukam. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal hasil kerja tim gabungan pencari fakta, saya sudah tersambung dengan Ketua TGPF Intan Jaya, Beni Mamoto. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore. Sehat Pak Beni, dengan Friska di sini? Sehat, baru mendarat nih. Terima kasih menyempatkan berbincang di Kompas Petang, baru mendarat di Jakarta Pak Beni. Jadi kalau dari target pengumpulan data di TKP ini apakah sudah terpenuhi? Sudah bisakah ini, sudah cukupkah untuk mengurai fakta rentetan penembakan di Intan Jaya? Iya. Jadi untuk data dan informasi yang kami kumpulkan dalam konteks sebagai tim TGPF, kami rasa sudah cukup. Tentunya berbeda dengan proses penyidikan yang dilakukan. Dan kami bersyukur bahwa beberapa hal yang penting itu sudah kami dapatkan karena kami langsung melihat lokasinya, TKP-nya, hingga ketika kita mengkonfirmasi dengan saksi bisa berjalan dengan lancar. Nah, satu hal yang kami syukuri bahwa pendekatan kami dalam konteks kami membantu penyidik untuk meyakinkan keluarga korban berhasil. Jadi izin otopsi sudah diberikan, berita acara sudah ditandatangani semua, nah tinggal ada proses lanjut oleh penyidik. Nah, jadi proses lanjutan oleh penyidik ini seperti apa nanti? Rangkaian data yang sudah disampaikan atau yang sudah didapatkan TGPF, lalu akan seperti apa output berikutnya? Tentunya data-data yang kami peroleh, beberapa bisa kami sampaikan ke penyidik untuk mereka tidak lanjuti. Kemudian juga kami tadi sudah sampaikan ke Pak Kapolda untuk bagaimana ada perkuatan tambahan penyidik, karena memang
sangat terbatas sekali. Oke, kalau proses penyidikan jadi tujuan berikutnya, artinya siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus ini sudah dikantongi oleh TGPF? Nah, itu bukan ranah Oke, bukan ranah dari TGPF? kami ya, tetapi yang jelas kami punya kapasitas dua, satu dalam konteks sebagai ketua TGPF, tapi kami juga di Kompolnas. Ya, oke. Jadi kami punya tugas juga di Kompolnas untuk mengawasi kinerja proses penyidikan ini. Jadi bisa dikatakan data ini juga akan digunakan agar penyidikan bisa berlangsung pro justisia sesuai dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan baik itu TGPF maupun penyidik, begitu ya Pak Beni? Iya, kami banyak berdiskusi dengan penyidik, dengan Dirkrim karena kami mantan penyidik, sehingga kami bisa memberikan banyak masukan langkah-langkah apa yang nantinya bisa dilakukan oleh tim penyidik. Oke, berikutnya berarti TGPF apakah akan memberikan analisis, evaluasi maupun rekomendasi dari data-data yang sudah dikumpulkan kemarin di Intan Jaya, Pak Beni? Oh iya, itu salah satu tugas kami. Dan kami juga ditugaskan untuk memotret bagaimana sih situasi kondisi di Intan Jaya, tidak hanya dari satu aspek, di mana itu ada kait-mengkait. Nah, itu akan menjadi masukan untuk Menko dalam konteks untuk koordinasi lintas kementerian. Oke, karena ini diselesaikannya harus lintas kementerian begitu ya Pak Beni ya? Betul. Nah, kemarin saat proses pengumpulan data banyak sekali gangguan ya. Pak Beni bisa cerita soal itu? Ya, memang tiap hari kami menerima informasi dari aparat. Terjadi penembakan di sana sini, bunyi tembakan di sana sini, tengah malam ada bunyi tembakan. Tetapi kami salut karena teman-teman ini anggota tim meskipun beragam latar belakang, tapi semangatnya tinggi, solid. Jadi kami salut. Kalau kami mantan aparat sudah biasa, tetapi buat mereka ada Rektor Cendrawasih, ada Ibu Dani yang Deputi 5 KSP, ikut ke TKP. Ya. Jadi memang banyak pihak yang terlibat dalam pengumpulan data ini ya. Terima kasih banyak Pak Beni. Semoga rekomendasi ini bisa menjadi titik terang dan juga rekomendasi agar ada koordinasi lintas kementerian lebih baik lagi untuk pengungkapan kasus di Intan Jaya. Terima kasih Pak Beni Mamoto atas waktunya di Kompas Petang. Terima kasih, selamat sore.